beberapa hari yang lalu ada berita viral terkait dengan salah seorang ustadz atau gus itu yang ngimami sholat isya dan taraweh live TikTok. Nah, live TikTok dan diduga ada apa itu? Minta saweran ya. Nah, itu gimana kira-kira? Terus pundi kinten-kinten? Bagus apa tidak? Boleh apa tidak? Ya barangkali kalau secara common sense, secara kesan umum ya memang agak kurang umum ya, karena sholat di live atau apalagi minta saweran gitu misalkan. Tapi kembali kepada niat, cara, akibat atau tujuannya. Ya selama sang ustadz ini atau sang gus ini atau sang kiai ini bisa menata niat, bisa meluruskan tekadnya, niatnya bagus, ya maka tidak apa-apa. Karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga ya ada, bahkan bukan hanya tarawehnya, sholat 5 waktu juga ada di live kan juga gitu. Jadi sebetulnya konteksnya itu bukan live atau tidaknya sebetulnya. Meskipun nggak live, kalau nggak bisa meluruskan niatnya untuk manusia, niatnya riya, ya nggak boleh juga. Jadi sebetulnya bukan live atau tidaknya. Atau mungkin kesannya tuh loh, live-nya masalahnya di TikTok. Nah, TikTok itu kan kesannya salah satu platform yang tempatnya joget-joget misalkan. Tapi alhamdulillah sekarang image-nya sudah tidak begitu lagi. Minimal di FYP di akun saya tidak ada joget-joget, tidak ada. Semuanya yang keluar itu ustadz, habaib, ulama yang sedang menyampaikan ilmu. Itu di FYP saya. Nggak tahu di FYP-nya panjenengan, di FYP-nya santri saya nggak tahu. Yang muncul opa-opa, oma-oma saya nggak tahu. Gitu. Minimal di tempat saya berada itu semuanya para habaib, semuanya para ulama, semuanya tentang kajian-kajian. Tidak ada satupun yang muncul joget-joget, bahkan jarinya joget aja nggak ada, gitu, nggak ada. Jadi dikembalikan kepada niatnya. Ada kok orang itu yang melivekan sholat tapi niatnya untuk melecehkan, menghinakan agama. Banyak kan? Seorang laki-laki, seorang perempuan itu main-main jamaah, kemudian di tengah-tengah sholat bercanda atau apa. Nah, kalau yang seperti itu tentu tidak boleh, haram, dosa. Lah, untuk sawerannya gimana Ustadz? Ya selama orang ngasih masa nggak boleh? Ya, apalagi Ustadz, apalagi Gus, apalagi kiai menyampaikan ilmu, niatnya dakwah, niatnya syiar, memberikan kebaikan. Yang tadinya mungkin lagi scroll TikTok, kemudian muncul beliaunya lagi ngimamin, oh iya, alhamdulillah sekarang waktunya sholat ya. Nah, teringat karena melihat video live itu kemudian menjadikan dia teringat untuk melakukan kewajibannya, ya bagus. Kemudian karena dia merasa berterima kasih adanya itu, kemudian di fitur platform itu bisa memberikan sebuah gift ya, ya diberilah, nggak masalah. Yang penting tidak maksa, ya tidak kemudian harus memberikan, ya enggak. Ya kalau hanya monggo, kalau mau memberikan monggo, tidak ya silahkan. Seperti kalau ada selebaran kajian, siapkan infak terbaik Anda, masa nggak boleh? Ya boleh aja, itu kan untuk mengajak, mengingatkan. Masalahnya kalau kita maksiat itu tidak perlu, misalkan di tempat klub malam atau di mana, siapkan infak terbaik Anda, nggak ada. Tapi insya Allah orang yang datang ke sana pasti bawa uang, ya kan? Pasti bawa uang. Nggak mungkin bawa uang cuma 500.000, 1 juta, 2 juta, banyak pasti bawanya. Tapi kalau ke masjid, sering nggak bawa uang. Jadi kalau mau melakukan maksiat itu, pasti ingat bawa uang. Dan mahal pasti maksiat itu. Untuk melakukan maksiat, itu keluar uangnya banyak. Tapi kalau untuk kajian, untuk sholawatan, untuk ke masjid, itu seringkali kita lupa bawa uang. Makanya perlu diingatkan, siapkan infak terbaik Anda. Ya terserah, terbaik Anda 1.000 ya wis, 2.000 ya alhamdulillah, 1 juta ya luar biasa. Jarang tapi mentok 100.000 sudah.
Ya itulah kita. Untuk hal maksiat pol-polan, untuk ibadah nanti nanti. Maka bukan masalah live atau tidaknya, ada sawerannya atau tidaknya, tapi kita perlu meluruskan niat. Ya semoga beliaunya bisa meluruskan niat dan kitanya melihatnya juga dengan kacamata yang positif, bukan dengan kacamata yang dengki, bukan yang kemudian iri hati, bukan. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa sholat itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perlu betul meluruskan niat kita bahwa kita ini akan ibadah, bukan kemudian akan memberikan entertain kepada orang, bukan untuk bernyanyi, bukan. Maka itulah yang perlu digarisbawahi adalah meluruskan niatnya.